Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, menjalani kehidupan di dunia adalah bagian dari perjalanan mencari ridho Allah SWT. Tetapi tidak sedikit manusia, hamba-hamba Allah, banyak yang melupakan Allah SWT. Salah satu ibadah untuk selalu mengingat Allah adalah dengan berzikir. Allah SWT menjanjikan ampunan dan pahala bagi setiap hambanya yang selalu mengingat kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sahabat yang dicintai Allah, di waktu duha seperti ini dan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa sholat duha lalu berzikir di Masjid Nabawi, memang sebuah kenikmatan tersendiri ya. Terasa begitu sejuk dan damai hati ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya mutmain, tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang? Subhanallah, ini kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai penekanan. Sahabat yang dicintai Allah, ketenangan itu menjadi sesuatu yang mahal mungkin untuk kita saat ini, karena begitu banyak orang yang merasakan kegelisahan. Banyak orang merasakan gundah gulana. Banyak orang merasakan kecemasan, entah dari apapun. Bisa cemas dari harta yang dia miliki, bisa gundah gulana dari pekerjaan yang sedang dia tekuni, atau bisa sedikit was-was dari usaha yang sedang dia kerjakan. Tapi itu banyak menghinggapi orang-orang yang hidup di akhir zaman seperti kita ini. Takut kehilangan, ya, takut kurang, takut rugi, dan lain sebagainya. Banyak sekali itu menghinggapi kita. Dan ternyata subhanallah, obat dari itu semua yang bisa membuat kita itu menjadi tenang dan damai dalam hidup ini adalah zikir kepada Allah. Jadi jangan dikira yang bisa membuat kita damai itu adalah banyaknya uang, yang bisa membuat kita damai itu adalah tingginya pangkat. Tidak, sahabat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sudah menegaskan bahwa yang bisa memberikan ketenangan adalah tatkala lisan kita ini berzikir kepada Allah, hati kita ini berzikir kepada Allah. Maka dari itu, tentu yang harus kita pahami saat ini adalah bagaimana kita melatih diri kita ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Salah satu wasiat Nabi SAW kepada para sahabatnya itu adalah untuk mampu menjaga lisannya ratban bidzikrillah, selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabatnya, memberikan wasiat kepada sahabatnya untuk senantiasa lisan ini basah dengan berzikir kepada Allah? Karena memang ini yang bisa mendatangkan kebaikan untuk mereka. Ini yang bisa mendatangkan ketenangan untuk mereka. Ini yang bisa membuat hidup mereka itu nyaman. Bukan memberikan uang kepada sahabat-sahabatnya, tidak, tetapi memberikan pesan agar lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat yang dicintai Allah, kalau saat ini kita mudah sekali was-was, entah karena perkara apapun. Takut kehilangankah orang yang kita cintai, harta yang kita cintai? Takut kurangkah dari pekerjaan yang kita miliki? Apapun bentuknya, maka obatnya hanya satu, berzikir kepada Allah. Mudahkan lisan kita untuk senantiasa berzikir. Insya Allah dengan zikir ini, tahap demi tahap Allah akan perbaiki hati kita. Dan dengan zikir ini, waktu demi waktu Allah akan berikan kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, berzikir merupakan ibadah hati dan lisan yang tidak mengenal batasan waktu. Selalu mengingat dan menyebut nama Allah setiap saat dan sepanjang waktu merupakan gambaran nyata dari keimanan, ketakwaan, dan rasa tawakal seseorang. Dan itu semua niscaya akan mendatangkan keuntungan dan kemenangan dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana yang Allah SWT firmankan dalam surah Al-Anfal ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, atau berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Sahabat yang dicintai Allah, di suasana keramaian begini, kalau ada pertanyaan kira-kira siapa yang paling merugi di antara mereka,
Dan siapa yang paling untung di antara mereka, mungkin jawaban kita akan berbeda-beda ya. Yang paling merugi adalah mungkin orang yang dagangnya nggak laku ya, atau yang saat ini mereka sedang dapat musibah. Yang paling beruntung siapa? Mereka yang dapat uang banyak. Mungkin begitu jawaban kita. Tapi kita perlu tahu bahwa ternyata Nabi SAW sudah menegaskan gitu, bahwa mereka-mereka yang merugi itu siapa? Nabi menegaskan, man qa'ada lam yadhkurillah fi kanat alaihi tiratun minallah. Barang siapa yang dia itu duduk dan dia itu belum menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berzikir, maka orang yang seperti inilah orang yang disebut sebagai orang yang merugi. Masya Allah. Berarti sahabat yang dicintai Allah, kita bisa dapat pengetahuan dari sini. Salah satu yang disebut merugi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar orang yang ya dia tidak dapat harta atau apa, tidak, tetapi yang merugi adalah yang diberikan kesempatan hidup, baik dia duduk, karena dalam hadis berikutnya manit toja'a, barang siapa yang bersandar atau dia itu tidur gitu ya, dan dia lam yadhkurillah, dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kanat alaihi minallahi tirah, maka dia juga akan mendapatkan kerugian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk, rebah, berdiri, jalan, ini dari semua ini siapa yang untung? Mereka yang menyebut nama Allah. Siapa yang rugi? Mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasulullah SAW sampaikan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah orang yang merugi, karena dalam zikir yang kita ucapkan begitu mudahnya, tanpa mengeluarkan biaya, tidak butuh waktu panjang, tidak keluar keringat bahkan, tapi bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa besar. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang mulia, mengatakan bahwa mereka sesuatu yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab itu apa? Tidak ada amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari adab kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, zikir punya kekuatan untuk menyelamatkan adab. Bayangkan, mereka-mereka ini ternyata yang bisa punya kekuatan untuk bisa mendapatkan kebaikan, diamankan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan, zikir bagi hati itu seperti air bagi ikan. Maka bagaimana ikan bisa hidup tanpa air? Begitu juga hati ini, sahabat yang dicintai Allah. Kalau kita ini tidak memiliki zikir yang biasa kita gunakan untuk kita baca sehari-hari, maka akan mati dengan seketika hati yang ada dalam hati kita ini. Dan kalau hati ini sudah mati, apa yang bisa kita perbuat, sahabat yang dicintai Allah? Maka tidak ada kata lain, justru dengan berzikir kepada Allah, keberuntungan demi keberuntungan akan kita dapatkan. Selain ketenangan hidup, hati kita menjadi hidup, damai kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala limpahkan rezeki yang banyak. Kita dibebaskan dari bencana dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan ini semua betul-betul mampu memotivasi kita untuk menghiasi hidup kita, baik duduk kita, berdiri kita, jalan kita, diam kita, apapun aktivitas yang kita kerjakan, lisan kita tetap berzikir kepada Allah, sehingga kita mampu menjadi orang yang beruntung dan dijauhkan dari kerugian dunia dan akhirat. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, berzikir adalah kunci kebaikan, kunci yang bisa membawa manusia kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dengan berzikir dan berdoa adalah sebaik-baiknya amalan yang mendekatkan seorang muslim kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW seperti diriwayatkan Bukhari pernah menggambarkan perumpamaan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup, sementara orang yang tidak berzikir, orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul sebagai orang yang mati. Dalam firman-Nya, Allah Ta'ala mengingatkan umatnya untuk selalu ingat kepada Allah. Surah Al-Hasr ayat 19, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Sahabat yang dicintai Allah, ini ada Tugu Jam ya, yang kita sudah beberapa kali juga datang ke Tugu ini. Saya tidak bicara tentang tugunya, tetapi ada jamnya itu yang mengingatkan kepada kita berkaitan dengan masalah zikir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an senantiasa membicarakan berkaitan dengan waktu zikir ini, disampaikan bukratan wa asila. Pagi hari dan petang hari, pagi hari dan petang hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita
kaitan dengan waktu berzikir. Ya, kaitan dengan apa? Waktu berzikir. Maka kita ini bagaimana harus mampu untuk mendapatkan waktu-waktu terbaik di saat kita itu berzikir. Satu, pagi dan petang hari, sahabat. Pagi ini dari ba'da subuh, ya. Dari ba'da subuh ini termasuk bagian daripada bukrah. Tolong jaga supaya lisan kita ini senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi hari. Maka dikenal dengan istilah zikir pagi, ya. Lalu nanti ada petang hari. Kapan petang hari? Ini ba'da asar. Petang hari itu ba'da asar. Sampai kapan? Sampai maghrib lah waktunya. Ini juga tolong dilazimkan atau didawamkan, diistiqomahkan untuk dibaca. Silakan dicari. Jangan sampai kita tidak tahu nih zikir yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi dan petang hari. Padahal Nabi selalu mengistiqomahkan ini. Karena ini mampu menjadi bahagian daripada bahasanya ya, benteng juga yang melindungi dia supaya dia tidak terganggu atau tergoda atau terkena bahagian-bahagian yang membahayakan dirinya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membiasakan diri di malam hari ketika beliau tertidur, beliau berdoa, berzikir kepada Allah. Bangun dari tidur juga berzikir kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, ketika orang bangun pertama kali dari tidurnya, disebutkan mangkanat hammuhud dunya. Kalau dia itu pikirannya dunia saja, maka Allah akan fakirkan dia, akan hancurkan urusannya. Tapi kalau begitu bangun, yang diingat langsung Allah. Yang ada dalam pikirannya Allah, akhiratnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari Allah. Dimudahkan uruskannya, dibikin kekayaan dalam hatinya. Lalu segala sesuatu yang dia kerjakan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Begitu juga ketika kita ingin masuk ke beberapa lokasi, biasakan bagaimana lisan kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masuk ke dalam pasar ada zikirnya, ya. Orang yang masuk ke dalam masjid ada zikirnya. Orang yang masuk ke dalam sebuah majelis ada zikirnya. Karena memang zikir ini junnah. Zikir ini tameng, perisai dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya agar terhindar dari berbagai macam bentuk keburukan. Tentu kesempatan yang singkat ini saya tidak bisa mengajarkan kepada sahabat sekalian berbagai macam bentuk zikir, tetapi minimal mampu memotivasi kita. Bagaimana zikir-zikir yang belum kita pahami saat ini mencoba untuk kita pelajari kembali. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang kita terus gali dari berbagai macam zikir yang sudah diistiqomahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mampu membuat hidup kita ini terlindung dari berbagai macam bentuk mara bahaya, dan inilah poros surga. Kalau memang itu ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pernah mengajarkan itu, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk melaksanakan. Tapi kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita tidak melakukannya. Karena memang orang-orang yang justru mendapat gangguan syaitan karena mereka melazimkan zikir-zikir tertentu yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ternyata di dalam lafaz itu ada lafaz-lafaz yang mengundang keburukan. Sahabat yang dicintai Allah, berzikir penuh dengan keutamaan. Selain ada waktu-waktu utama dalam berzikir, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan adab dan tuntunan bagi umat muslim dalam berzikir. Karena berzikir merupakan ibadah hati, hendaknya senantiasa terjaga dari riya. Sahabat yang dicintai Allah, ini ada pertanyaan ya dari saudara Kahar di Papua ini. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana dengan zikir yang terkadang diajarkan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu kebal? Sekian, terima kasih. Subhanallah ya, memang kalau kita lihat dalam masyarakat kita banyak sekali berbagai macam bentuk zikir dan terkadang diperuntukkan untuk hal-hal yang tertentu. Ingin laris, ingin apa gitu. Nah, saya hanya sekedar ingin sampaikan kepada sahabat sekalian bahwa namanya zikir ini merupakan bahagian daripada ibadah, sahabat, ya. Dan ibadah itu ada aturan dan tuntunannya. Jadi, yang lebih baik bagi kita adalah bagaimana kita ini mampu untuk
memfilter ya segala yang sampai pada kita untuk kita lihat kembali kira-kira ini dituntunkan tidak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seandainya ada yang tadi menanyakan zikir yang bisa mendatangkan kekebalan bagaimana, zikir yang bisa mendatangkan penglaris bagaimana, zikir yang bisa membuat kita itu cepat naik pangkat bagaimana, saya tidak katakan ini benar atau salah karena saya tidak tahu bentuk zikirnya bagaimana ya. Tetapi yang ada pada kita adalah bagaimana kita mencari dulu sumbernya. Kalau memang itu ada sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul pernah mengerjakan itu, mengajarkan itu, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk melaksanakan. Tapi kalau seandainya itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita tidak melakukannya. Karena apa sahabat? Karena memang banyak sekali kasus-kasus juga orang-orang yang justru mendapat gangguan syaitan, orang-orang yang mendapat mara bahaya, keburukan dari syaitan karena mereka melazimkan zikir-zikir tertentu yang tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terkadang justru malah mendatangkan efek negatif, efek buruk, bukan hanya untuk dirinya terkadang malahan, untuk keluarganya, untuk usahanya. Ya, karena ternyata di dalam lafaz itu ada lafaz-lafaz yang mengundang keburukan. Maka dari itu ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita mendapatkan berbagai macam bentuk ajaran-ajaran berkaitan dengan zikir. Satu, teliti dulu apakah itu ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, coba lihat-lihat lagi lafadznya. Ada tidak lafaz-lafaz yang aneh? Ya, kadang-kadang ada lafaz-lafaz yang aneh yang dalam bahasa Arab saja tidak ada artinya. Ini ditakutkan justru merupakan bahagian daripada password mengundang jin juga. Ini bahaya juga. Ya. Yang ketiga, kita lihat ini kira-kira ada nilai kesyirikan atau tidak di dalamnya. Jangan-jangan zikir yang kita baca itu ada nilai kesyirikannya. Nah, ini justru menjerumuskan kita pada dosa besar dan ini adalah tujuan syaitan untuk menggoda manusia dan menjerumuskan mereka kepada dosa kesyirikan. Sekali lagi sahabat yang dicintai Allah, mari kita bersemangat untuk senantiasa menjadikan lisan kita ini basah berzikir kepada Allah, tapi dengan semangat itu kita tetap harus waspada dan hati-hati. Jangan sampai dengan zikir itu justru melempar kita ke kerak neraka karena kita salah dalam berzikir. Waliyadzubillah. Semoga zikir kita mendatangkan ketenangan dan dengan berzikir Allah makin mencintai kita dunia dan akhirat dan inilah poros syurga. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hasr ayat 7. Dan apa-apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras siksanya. Sahabat yang dicintai Allah, sesungguhnya tidak ada alasan apapun yang membolehkan seorang muslim meninggalkan zikir. Sudah selayaknya kita hamba-hamba Allah menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya penolong kehidupan di dunia. Semoga kita senantiasa dapat istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan Allah Ta'ala. Demikian kebersamaan kita. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, kembali bersama dengan saya Arifin Nugroho dalam acara kesayangan kita bersama Poros Surga. Poros Surga adalah program di mana kita mampu bersama-sama untuk bisa mengambil hikmah dari 3 tanah suci, Mekah, Madinah, dan Aqsa. Mudah-mudahan Mekah, Madinah, dan Aqsa mampu menjadi bahagian pembimbing dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Poros Surga.